Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Karena Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Pasir Angin, Kabupaten Sukabumi akan menayangkan penerapan budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Latar belakang dari kegiatan ini adalah belum menyeluruh pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, perilaku motivasi manusia, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang lebih baik di lingkungan sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada guru dan murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Di sini ada foto kegiatan selama pelaksanaan kegiatan aksi nyata di mana dihadiri oleh rekan guru SDN Pasir Angin dan kepala sekolah SDN Pasir Angin. Selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan diseminasi. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video serta penyampaian materi, saya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta finalis guru penggerak yaitu Ibu Lintang Karainan, maaf. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini di tengah terik matahari yang gerah panas kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk mengikuti acara yang positif ini, yaitu diseminasi budaya positif atau aksi nyata calon guru penggerak sebagai salah satu syarat menyelesaikan modul 1.4. Semoga acara ini memberikan dampak yang baik untuk kita semua, khususnya teman-teman guru, bisa kedepannya diberikan hidayah mengikuti seperti Bu Lintang, sehingga kualitas pendidikan khususnya di Kecamatan Jampang Tengah menjadi lebih baik umumnya di tingkat nasional. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya sebagai MC Bapak Suhendi Diana Yusuf SPD untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat yaitu materi aksi nyata modul 1.4 disiplin positif, dan terakhir penutup doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Ibu Bapak berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia airku, taruh pada darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia dan inayahnya pada siang ini kita bisa berkumpul bersama untuk menyaksikan penampilan calon guru penggerak dalam acara diseminasi aksi nyata, yaitu dalam penerapan budaya positif untuk memenuhi persyaratan atau menyelesaikan modul 1.4 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah hadir di sini memenuhi undangan calon guru penggerak untuk melaksanakan tugasnya ini. Juga tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara ini bisa memotivasi Ibu Bapak Guru untuk mengikuti jejak Ibu Lintang untuk mengikuti calon guru penggerak nanti di angkatan ke-12. Dan juga mudah-mudahan acara ini bisa untuk mengimplementasikan ke guru-guru yang ada di sekolah ini dan sekolah yang lain. Mungkin karena ini juga ada undangan dari Ibu Bapak Guru dari SD Ciguna dan SD Sirnasari. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Nah, rupanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa kita implementasikan lagi ke anak-anak di sekolah, khususnya Ibu Bapak Guru yang ada di sini bisa mengimplementasikannya, juga bisa mengikuti Ibu ini. Rupanya sekian, tidak panjang lebar ya, karena diburu waktu supaya 1 jam pas di sini. Karena banyak kepentingan mungkin yang lain Ibu Bapak Guru di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan memotivasi kita semua agar bersemangat mengikuti jejak Bu Lintang sebagai guru penggerak. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh finalis tentang aksi nyata kepada Ibu Lintang Karyanan. Disilakan. Mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru SD Pasir Angin, SD Ciguna dan SD Sindan Sirnasari yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Langsung saja di sini saya akan bukan ingin Sunda nama sanes bade mamatahan, sanes bade naon, tapi kita berdiskusi bareng-bareng di sini gitu ya. Tentang modul 1.4 penerapan budaya positif yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Selama 2 minggu saya mempelajari modul ini nggak lama gitu. Jadi apabila nanti banyak kesalahan dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Nah, di budaya positif ini kita akan berdiskusi tentang 6 materi ya. Yang pertama di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua ada keyakinan kelas yang pasti sudah Ibu Bapak buat di sini ya. Nah, yang ketiga itu ada segitiga restitusi. Terus yang keempat ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Terus yang kelima ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Di sini saya sudah membuat mind mappingnya gitu, ada mind mappingnya. Sebetulnya materinya kalau disingkat sedikit gitu ya, tapi kita ini penjelasannya. Nah, di sini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Masalah. Nah, saya di sini minta Ibu Bapak guru untuk berpasangan. Ya, berpasangan. Ya, boleh. Enggak. Soalnya sama teman ya yang ada pasangan ya. Nah, terus salah satu mengepalkan tangannya, salah satu tidak. Ya, Pak Alam dan Bu. Ya. Ya. Nah, di sini bayangkan bagi yang mengepal tangan ya. Bayangkan kepalan tangan Anda sekuat tenaga gitu ya, apa ini? Jadi anggap aja Ibu dan Bapak guru itu memegang sesuatu yang berharga di dalam tangannya. Ya. Nah, nanti si temannya itu silakan membuka sekuat tenaga. Apakah bisa membuka tangan kepalan temannya? Ya, bisa apa tidak gitu. Nanti kita cari tahu jawabannya. Kenapa? Ada yang bisa kebuka? Ada yang pegang, misalkan temannya pegang uang banyak gitu. Apa? Ya. Sudah ya, udah berarti ada yang bertahan dan ada yang tidak. Nah, di sini mari kita jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan Ibu Bapak. Nah, yang pertama, mengapa Anda membuka kepalan tangan Anda? Bagi yang membuka. Ya, ada yang menjawab dikasih uang atau disogok. Terus, yang kedua, mengapa Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Karena ada barang berharga di tangan. Ya, karena memiliki barang berharga di tangan yang Anda miliki gitu ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan?
Jadi si pengepal apa si pembuka? Yang punya kontrol ya. Nah, di sini dijelaskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid, jangan keceletot. Ilusi guru mengontrol murid ya. Terus yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kalau misalkan anak dikritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter atau tidak? Tidak ya. Ya mana mau kan orang kita aja kalau misalkan dikritik atau dibuat merasa bersalah itu bukan menguatkan karakter, tapi menurunkan mental biasanya. Setahu saya gitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tiasa ke kepala tadi dipaksa ke orang dibuka nyari mata kena dipaksa gitu kan maksudnya. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol di sini. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa atau tidak? Kita mengontrol anak bisa tidak? Ya, karena ada di sini stimulus respon dan ada teori kontrolnya di sini. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Nah, terus di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi ini yang bagusnya ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, benar atau tidak? Tidak ya. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun perilaku yang anak didik kita lakukan itu pasti memiliki tujuannya gitu. Ada tujuannya, nanti dijelaskan di materi selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol diri kita. Salah ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri gitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Tentu tidak bisa. Anda bisa mengontrol orang lain. Memaksa Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan terbaru ya. Mode berpikir menang atau kalah, di sini mode berpikir menang. Nah, pertanyaannya ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Patuh. Terus apa lagi? Tata tertib. Peraturan yang harus kita taati gitu ya. Oke, kita cari jawabannya bersama-sama. Ya, yang saya cari ini ya. Apakah makna dari disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina gitu ya, bahasa Inggrisnya apa ini Bu dibacanya? Yang artinya belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid apa ini? Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal menurut dua ahli. Yang pertama William Glasser pada teori kontrol 1984 yang berpendapat bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, jadi ada tujuannya dari perilaku orang itu. Terus yang kedua Diane Gosser 1998 dengan mengatakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya adalah terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang setiap anak Indonesia terapkan ya dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, mandiri, bernalar kritis,
berkebenekaan global, bergotong royong, serta yang terakhir itu kreatif. Di sini teori yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nih, ada pertanyaan lagi, setuju atau tidak setuju? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Tidak ya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Biasanya ada guru yang masih selalu memberi. Ada yang jawab bisa? Ada yang jawab tidak, ada yang jawab setuju. Pakarnya ada. Terus yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberikan dampak lebih ringan dibanding hukuman. Tidak juga kan? Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini motivasi dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya kan kalau anak-anak gitu, biar dapat imbalan, jadi melakukan sesuatu gitu ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu. Jadi ada nama nanaon sareng imbalan teh. Nah, kalau yang ini itu motivasi internal, tujuan disiplin positif tuh ininya ya, yang tumbuh dari diri kitanya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya gitu ya. Tapi rata-rata di sini ya. Terus, nah di sini juga ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri gitu ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dihukum oleh penghargaan ya. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan bisa merusak hubungan ya. Terus penghargaan sama kayak ini, kurang lebihnya menghukum, penghargaan menurunkan kualitas ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas ya. Jadi dikurang-kurangin gitu untuk mengasih penghargaan kepada, bukan penghargaan. Penghargaannya kan ada yang hanya pujian gitu. Terus ada juga anak yang suka dikasih penghargaan dalam bentuk barang, terus apapun itu ya. Penghargaan tidak efektif ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam dirinya. Nah, di sini ada 7. Oh, ini udah ada. Silakan dijawab sama Bapak Ibu guru. Yang pertama di sini, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah gitu. Dikasih hukuman ini, mencatat. Hukuman atau konsekuensi masuknya kalau anak disuruh mencatat. Hah? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Terus nanti kita lihat jawabannya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat anak, kita suruh muter-muter lapangan basket atau lapangan voli. Itu masuknya hukuman apa konsekuensi? Hukuman, udah pada tahu tadi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, cenah Arima mengelilingi basket 2 kali. Nah, konsekuensi karena ini dalam pelajaran PJOK gitu ya. Jadi bisa dikaitkan dengan berlari gitu. Kita lihat jawabannya. Betul. Yang pertama itu hukuman, betul ya, karena kita menyuruh anak untuk mencatat gitu.
mengelilingi lapangan apalagi, terus push up juga itu udah masuk ke hukuman ya, jadi jangan terlalu menggantikan kertas ya, itu udah konsekuensi. Terus konsekuensi juga ini karena anak yang salahnya gitu ya. Terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman, yang berlari saat pelajaran PJOK itu jawabannya konsekuensi. Nah, terus di sini ada restitusi. Apa itu restitusi? Di sini menurut Pak Nahri lagi ya, Boston di tahun 2024, restitusi 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus di sini juga restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa ya. Terus yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi ya. Jadi yang dicari solusinya. Jadi jangan langsung menghukum ya. Kalau saya sih biasanya langsung menghukum, baru mencari solusi gitu, udah kesal. Terus yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang materi yang kedua, dipercepat aja ya, tentang keyakinan kelas. Biasanya ibu udah bikin di kelas masing-masing keyakinan kelasnya? Sudah ya. Nih, di sini ada pertanyaan lagi, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Yang ibu buat peraturan apa keyakinan di dalam kelas? Kesepakatan bersama ya. Nah, di sini kan ada peraturan yang diturunkan ke kesepakatan terus ke keyakinan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, demi keselamatan pasti ya jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Ya, supaya lingkungan menjadi bersih gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, disiplin ya, maksudnya disiplin. Berarti kalau udah menyebutkan disiplin itu udah masuk ke keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan atau kesepakatan kelas ya. Di sini ada keyakinan dan nilai kebajikan yang dituju. Nah, biasanya kalau keyakinan kelas tuh kita membuat kayak selalu kembalikan buku ke tempatnya gitu kan. Jangan berantem sama temannya. Nah, tapi di sini diperbaiki lagi, direvisi lagi bahwa yang betul itu yaitu keyakinan kelas. Kayak misalkan gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita menggunakan kata tanggung jawab yang di dalamnya ada peraturan ini gitu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, membuang sampah yang sudah dimakan ke tempatnya itu masuk ke tanggung jawab. Jadi sekarang itu lebih ke keyakinannya gitu ya. Terus dilarang mengganggu orang lain, maksudnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kita bisa membuat dengan kata-kata ini, dirincikan lagi gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ya. Dilarang melakukan kekerasan kan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba misalkan atau merokok gitu ya kalau di sekolah. Itu masuknya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan dan kepedulian kepada orang lain gitu, bisa kesenggol. Jadi lebih ke intinya ya Bu Pit ya. Iya, jadi mengubah biasanya kan
kalau kita membuat peraturan atau keyakinan di kelas, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Terus di dalam kelas tidak boleh berisik. Nah, jadi nanti lebih dirancukan lagi banyak. Jadi sampai ke tahapan keyakinan kelas ini tuh banyak prosesnya. Nanti ya ada apa mungkin yang exit yang dia itu untuk ya nanti ada lah. Lanjut ya. Nah ini jadi sebelum kita saya juga membuat dengan murid-murid saya di dalam kelas gitu. Jadi anak itu dikasih pilihan apa sih yang harus dipatuhi sama mereka gitu. Nah kita bikin tabelnya dulu dengan tampak seperti dan tampak tidak seperti gitu. Nah di sini yang terdengarnya, terus yang terlihatnya, terus berperilakunya. Ya, jadi harus ada di dalam aturan yang kita buat gitu sama anak-anak gitu ya. Kayak misalkan terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima, tolong ya, permisi gitu. Jadi yang terdengarnya aja berarti mereka sudah menerapkan keyakinan kelas mereka gitu, berperilaku, terus yang terlihat gitu. Terus di sininya, jadi ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang sudah misalkan disiplin gitu, berarti kita lihat anaknya datang tepat waktu, jadi tidak usah ditulis datang tepat waktu gitu, ditulis disiplinnya aja. Oh tampak seperti, sudah terlihat gitu, anaknya datang tepat waktu gitu. Misalkan kalau tidak tampak seperti ya berarti sering hadir terlambat, seperti itu dan seterusnya ke sini. Nah yang ketiga, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas nih. Penyebab anak melakukan kesalahan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia ya, ada 5 nih. Yang pertama itu kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Nah, jadi ibu bapak kalau misalkan anaknya di sekelas melakukan kesalahan, jangan dulu ditodong kunaon maneh teh gitunya, tapi kita harus mencari dulu karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan dasar ya, yang kelima ini. Jadi kita sendiri juga butuh nggak dengan kasih sayang dan rasa diterima? Butuh ya, sama dengan anak-anak kita di kelas gitu, mereka juga kasih sayang. Biasa kan kalau di kelas 1 Butini kayak Akmal ya, nggak nempel wae ke guru, berarti dia teh mempunyai kekurangan kasih sayang dan diterima. Terus siapa lagi Butini yang bawang teh namanya? Iya si Ajis. Kalau di Abdi masih Isa paling tata. Jadi anak teh kita punya ini di dalam tubuhnya penguasaan gitu ya. Jadi dilihat dulu kesalahannya anak apa gitu. Kalau misalkan kita sudah tahu, misalkan anak suka malak ya, di kita tuh suka malak anak-anak kejadian gitu, dilihat dulu, ditanya dulu uang bekalnya cukup apa enggak, makannya di rumah gimana kan. Bukan berarti anak itu ngambil ke temennya cilimitan gitu ya, pasti ada sebabnya. Apakah dia di rumahnya lapar, apakah dia di rumahnya kurang jajan. Nah berarti bertahan hidup di sini ya. Bertahan hidup itu kan kayak makan, sandal yang kayak gitu, yang harus dipenuhi. Ya kayak kesenangan, ada juga yang kayak si Ajis lagi gitu kan, nyolong cenah, gemes aja sama anaknya, cenah sama temennya, terus ketawa-ketawa, misalnya abis mukul, terus ketawa, terus ngelemparin bukunya, dia ketawa, berarti dia kurang kesenangan di dalam dirinya atau di keluarganya kurang gitu ya. Jadi tong waka main hukum cenah, tapi kan kita mah emang sudah terbiasa kesal teh geningan ya ke anak teh. Jadi kunaon sih gitu kan ya, ternyata setelah saya belajar juga, oh ternyata anak teh mempunyai kebutuhan dasar manusia 5 ini gitu, termasuk diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita juga kan misalkan kurang kasih sayang Ibu Nuri ya di rumah, misalkan pasti nyari perhatiannya di luar gitu kan. Anak juga sama gitu ya, mencari perhatian di rumah. Ya. Anak juga gitu. Terus di rumahnya kurang bersenang-senang misalkan, jadi kesenangannya di luar. Nah sama kita
kita juga gitu, anak juga begitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan kelakuan anak gitu ya. Ya, nah di sini ada 4 tabel. Yang pertama perilaku siswa nih. Di sini memukul teman yang menghinanya. Nah, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhinya itu berarti kekuasaan ya. Terus pertanyaan pada siswa seharusnya ya, selain kita memarahi terlebih dahulu, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Bisa ditanyakan baik-baik lah, dilemes-lemes berenang budak mah gitu. Terus yang kedua ini ada perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas, ya, ngegosip we hayo. Nah, kebutuhan yang mungkin ya berusaha dipenuhinya itu cinta dan kasih sayang. Jadi baper, pengen diperhatiin we, jadi bikin gosip. Atau kadang-kadang mau gosip berarti kurang kasih sayang, ya. Kurang kasih sayang. Nah, bukan gosip kayak gosip we, kasih sayangnya kira berarti di bumi. Terus ada yang ketiga, perilaku menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi itu kesenangan, bercanda we, dorongkeun we, padahal mah tajong we gitu, dugikeun kaseserian cuma berarti dia memenuhi kebutuhannya yang ada dalam diri dia gitu. Bisa jadi kan di rumahnya mungkin PT gitunya teh saha tegaduh rai tegaduh saha, jadi di sekolah we nu aya rencanana gitu tahnya. Terus perilaku mengganggu di kelas, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, kebebasan. Kan banyak ya sekarang mah orang tua, ibu pete percanten abdi mah ada murang kali abdi mah di bumi bager soleh natepana rajin nyariosna wae ge naon teh lemes gitunya. Tah kan tos abdi kasus kieu. Ternyata anaknya di dalam rumah itu kebebasannya kurang, dikekang teuing ku orang tua. Janten tadi sekolah ngalampiaskeun teh. Jadi kebutuhan dasarnya sangat kurang di rumah gitu ya. Jadi biasa kan apa-apa juga dalam keluarga dulu ya, baru ke lingkungan, ke masyarakat. Jadi kalau di keluarganya kurang, pasti melampiaskannya ke luar gitu ya. Terus pertanyaan yang harus diajukannya, apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang gitu ya. Ibu bapak masih bersemangat hari ini? Semangat ya. Oh kalau gitu semangat berarti saya minta ibu dan bapak maju ke depan, kita bermain sebentar. Ayo, kita bermain sebentar. Ya kita puterin otak kita dulu ya. Tapi saya harapkan berpasangan. Berpasangan orang yang laki-laki baru kita cari pasangannya. Oke. Ibu mangga Ade. Berapa? 1, 2 pas ya. Oke. Udah pasangan. Oh ya Pak Ijam sama Bu Tini. Oke. Kepalkan tangan ibu bapak. Satu aja, satu. Kita sweeten ya, sweeten. Tapi sweetennya bukan sama jari, bukan gunting kertas, gunting batu, bukan ya. Ya sama sih. Gini, di sini ada guru kelas atas, ya bisa diterapkan ya guru kelas atas. Nanti ibu berpasangan, kita sulit menggunakan 5 jari kita, ya. Nah, otak kita yang bekerja dan fokus ya. Nanti gini, ibu bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, silakan. Ya udah, coba 1, 2, 3. Nah, udah gitu sebut. Nah, nanti kan ini 2, ini 5, ini 2, ini 5. Nanti ibu dan bapak harus menyebutkan perkalian dari 2 dan 5. Jadi harus cepat-cepat. Siapa yang cepat-cepat? Iya, coba kita lihat perkalian ibu bapak. Nah, gitu ya. Jadi harus ya dikalikan gitu ya. Siapa lagi ya coba. Ya, coba ya Pak cepat belum. Coba 1, 2, 3. Bukan jumlahan tapi perkalian ya. Ayo. 1, 2, 3.
karena gelut sakit. Masih tetap berpasang-pasangan biar anak teh kumaha carana tong gelut tapi tetap resep gitu. Sok pasang-pasangan deui. Kita main up down. Tangannya kayak apa sih? Cobanya. Jadi endog-endogan menjawab endog-endogan gitu. Ya. Nah, yang dominan. Enggak, dua-dua enggak bisa. Gitu dua-dua. Nah, pertahankan tangan ibu bapak supaya tidak kena pukulan temannya. Jadi kalau misalkan saya bilang berarti yang bawah si panjang pukul tangannya begini pulang gitu. Tapi pulangnya dia Pak hijau. Ya. Nanti kalau saya bilang berarti yang bawah ke atas. Kalau bilang don, berarti yang atas ke bawah. Berarti ini. Ya, langsung konyol. Gitu. Jadi sebisa mungkin menjadi pembelajarannya mempertahankan diri ya, mempertahankan diri dan kefokusan. Ya. Kalau aba-aba dari saya ya. Dan saya mulai. Iya, tidak dikeplak aja dikeplak gitu. Iya sampai dan saya agak dipecat dulu kan ya. Itu atuh laporan saya lagi tuh digepuk gitu ya. Beda yang pajak Pak Ijak usahakan yang misalkan di bawah tanya. Seru sekali. Iya. Mempertahankan diri gitu ya. Jadi anak-anak di situ kita mempertahankan diri. Ayo mulai. Saya hitung ya 1, 2, 3 up. Satu yang bawah. Kalau yang di atas. Jangan semua yang menghindar hanya satu tangan. Tidak boleh dua tangan. Yang dipukul hanya yang menghindar. Ya. Ibu ini misalkan berarti ke sini ibu ini harus menghindar tangannya gitu. Kalau dia berarti bawah. Iya. Sekarang mulai lagi ya. Up. Dan ayo cepat jadi satu. Ya, coba lagi ya. Up. Dan jangan lupa. Ya, coba sekali lagi sebelum kita lanjutkan ke materi. Up. Coba. Lagi ya. Don. Yang atas ke bawah. Terima kasih Ibu Bapak. Ini juga bisa dipraktekkan ya ke anak-anak. Kan anak-anaknya sok resep heureuy, resep gegebugan gitu lah. Jadi biasa di praktekkan. Terus kakek kelas atas perkalian gitu kan, kalau dua gitu bisa. Sebenarnya ada strategi kalau misalkan perkalian, toh saya orang mah hiji, jadi orang fokusnya kan payun 5, 4 gitu. Belajar konsentrasi sebenarnya, kalau belajar itu harus konsentrasi. Dilanjut lagi Ibu Bapak ya, karena waktunya semakin siang. Oh ini ya, ada. Enggak ada. Ya Ibu.
Enggak, ini enggak. Nggak bisa klik. Apa yang orangnya ya, bisa dipraktekkan ya, sebenarnya masih banyak. Aduh, ada gangguan teknis. Pak Alam, tolong di ini dulu. Lanjut lagi ya. Update-nya nanti, selesaikan lagi nanti. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol. Ya, aduh. Paul Picareton, Pak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira nih saya bertanya sama ibu bapak, di antara 5 posisi kontrol ini mana yang ibu bapak lakukan kepada siswa-siswa di kelas? Yang sering? Yang mana? Yang kira-kira yang sudah ibu dan bapak lakukan terhadap anak-anak didiknya? Nah, kalau ini, Bu Nuri, suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik gitu. Saya ini. Saya. Rata-rata kalau posisi saya sendiri itu di sini, di paling bawah, terus kedua paling bawah yang ini, ya. Membuat bersalah sabodo teuing gitu nya kumaha kamu we gitu tanya. Ini nada suara memelas, halus, sedih, nyungkur lamun cek bahasa Sunda nya mah gitu ke anak teh. Terus nah, teman di sini nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyum jenaka gitu ya. Padahal masa nyungkur oke. Di sini ada pemantau nada suara datar, bahasa tubuh ya formal. Nah, di sini yang posisi paling atas, paling baik itu yang seharusnya ditanamkan oleh guru itu adalah manajer. Sanes di kantoran hukum aya manajer, kita juga bisa posisinya sebagai manajer terhadap siswa kita ya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati ke murid gitu ya. Ada bahasa-bahasa yang harus dilakukan oleh manajer gitu. Biasanya mau abdi mah mau hukum aja membuat merasa bersalah gitunya. Semoga setelah ini. Nah, di sini ya ada pertanyaan dan siapa yang mengatakannya di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu mah kecewa ke kamu teh gitu. Berarti eta membuat merasa bersalah gitu. Anak teh jadi dalam dirinya teh punya rasa bersalah berenang. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu deh. Karena nggak hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak gitu. Makasih kamu teh gitu ya. Kumaha teman bahasa ke teman misalkan. Nah, ini teman ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini gitu? Nah, itu pemantau. Jadi kan kalau guru TK biasanya guru kelas 1, kelas bawah itu kan kalau pendapatnya dengan stiker bintang, stiker senyum atau apa gitu ya. Jangan gitulah, nanti ibu kasih bintang, nanti ibu kasih bulan gitu ya. Nah, di sini di pemantau. Nah, ini yang bagus itu di manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, setiap anak yang berbuat salah diusahakan kita menanyakan tentang permasalahannya, menyelesaikan masalah anak. Kan rata-rata jangan ke saya gitu ya. Kalau saya mah nggak hukumnya tara nanya kumaha tuh gitu, masalahnya mau kayak apa, seperti apa gitu Pak. Ini manajer sudah gini Bu Nuri selalu menanyakan kesalahan anak ya. Bagus misalnya. Terus yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Ngan hayo we nulisnya terakhir, batu arek palulang teh gitu kan. Saya itu kan suka kesel apa. Orang udah pulang, pintu mau dikunci, dia nulis aja belum gitu. Oh, hayo terakhir gitu. Tak abdi ya tahu mah. Mohon tanya. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi nyambung ke segitiga restitusi. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kepada anak itu harus seperti apa? Nah, di sini bentuk segitiganya ya. Nah, jadi yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan anaknya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang tadi
Kenapa keyakinan tadi itu harus dibuat nanti untuk di segitiga restitusi ini? Jadi kalau setiap anak mempunyai kesalahan, upayakan ya, saya juga belum ini. Upayakan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Saya kemarin membuat video dengan anak kaku, ternyata membuat ini karena kakunya belum terbiasa gitu ya, karena belum terbiasa ngobrol duaan, menanyakan apa itu belum terbiasa gitu. Biasanya kalau guru BP yang kayak gini tuh ya bukit ya, guru BP di sekolah SMP atau SMA pasti sudah terbiasa dengan segitiga restitusi. Tapi karena kita kan guru SD terus belajar tentang guru BK konseling gitunya kurang gitu, jadi pasti kurang paham dengan segitiga restitusi, terus bagaimana menerapkan ke anaknya pasti kagok. Nah di sini yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ke anak teh anak misalkan najong bola terus ke temennya tersengaja gitu kan, bakal dihukum taros heula gitunya. Kenapa gitu ya? Tenanaon dan setiap orang teh pasti punya kesalahan. Ibu oge sami gitu. Pernah ngalakuin kesalahan lo waktu sekolah kapungkur gitu. Tanya biasa ditaruh dina menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan anaknya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak teh harus sakeran. Harus cenah. Alasan teh kunaon? Apa ya, benerannya dia kurang kalimat gitu tanya, terus ditaruh salah gitu ya. Sebelum menghukum, sebelum itu jadi harus ditanyakan dulu nih, yang kedua ini alasannya anak melakukan kesalahan itu apa gitu. Terus yang ke ininya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kumaha sih sok supaya kamu teh ulah ngarusak keran wae, ulah ngarusak parawon wae gitu kan, kumaha ditaruh ke anak-anak. Terus menanyakan keyakinan. Nah, kan setiap kelas itu misalkan sudah membuat keyakinan kelas menurut persetujuan dengan anak-anak gitu kan. Kalau misalkan, jadi kita jangan membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas lah gitu sama aja tanpa melibatkan anak-anak. Ada cek anak, ada gitu mah bukan buatan kita, cenah gitu mah ibu we dong ada mau nyari ditempel cenah tanpa persetujuan kita. Terus keyakinan kelas juga harus kita ikutin. Jadi kesepakatan misalkan dengan anak, kalau misalkan ibu tidak melakukan hal itu, nah ibu bagaimana? Sama kalau kamu melanggar, misalkan masuk ke sekolah tanpa memakai sepatu gitu, pakai sendal gitu tah kumaha. Terus kalau ibu ke sekolah pakai sendal, ibu kudu kumaha gitu tanya. Jadi kesepakatan antara guru dengan murid yang disepakati secara bersama. Terus ditanya, kamu ingin menjadi apa? Misalkan anaknya tidak memakai sepatu kan? Jadi tanya, kamu ingin menjadi apa? Terus keyakinan kelas kitanya ada disiplin. Oh, saya mau menjadi anak yang disiplin gitu ya. Itulah. Nah, di sini yang sudah tadi dijelaskan juga menstabilkan identitas. Harus diajukan pertanyaan juga. Terus di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah kan misalnya kedua kendai dan barangkali itu adalah proses belajar. Cenah ari kurang kalimat salah wajar kalau bagian salah cenah kan gitunya. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses gitu ya. Terus jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, yang sedang yang kena kasus sebenarnya. Kok ayo dikritik mereka bango, ngalahin wae gitu kan, yang nggak boleh cenah gitu. Jangan mengkritik gitu. Terus diajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar dalam anaknya. Terus manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah si anak ini. Terus di sini ada validasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu tadi ya, yang 5 kebutuhan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan. Dengan murid pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaannya seperti ini ya. Kalau misalkan anak berbuat kesalahan dengan segitiga restitusi tadi, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari
ini cina kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasan tertentu gitu ya, pasti selalu ada alasan ya. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu gitu. Terus mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif kesediaan kamu mempelajari. Kadang gini ya ibu bapak, kita itu misalkan anak kan, kalau anak SD itu kalau misalkan dicontek gak mau ya. Terus si anaknya misalkan memukul temannya atau merobek bukunya, nah berarti si anak itu tuh sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tapi ada penyebab kenapa anak itu merobek buku temannya atau ketendang lah atau kesenggol lah gitu sampai si anaknya menangis. Padahal si anak yang menendang atau merobek bukunya itu sedang menjaga gitu tadi ya, menjaga soalnya, menjaga jawabannya gitu. Jadi bukan berarti kan si anak yang nonjok yang ini kan punya salah, tetapi dia kan lagi dalam posisi ngeiniin haknya gitu. Di sini nih divalidasi tindakan yang salah gitu. Jadi tidak semua anak salah. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu di dalam kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik maupun mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini gitu ya, yang diyakini sama kita. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati, yang sudah tadi buat. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Misalnya anaknya jawab, saya mau kelas yang gak berisik, misalkan yang gak ada pukul-pukulan gitu ya. Kalau anak-anak macam-macam pasti jawabannya. Udah. Ya. Malam udah sampai itu. Lebih ya. Ya. Dari segi 3 restitusi itu, materi terakhir gitu ya. Sebetulnya saya aja belajar yang hanya 2 minggu masih belum paham gitu ya, dalam modul LMS itu masih belum paham, masih banyak kurangnya gitu, masih perlu ini lagi gitu. Apalagi ibu bapak yang hanya mendengarkan saya gitu nyerocos itunya dengan hanya bermodalkan swab gitu, pasti masih banyak kurangnya gitu. Jadi saya harapkan ibu dan bapak guru di sini bisa tergerak gitu mengikuti pelatihan yang saya laksanakan sekarang ya, Bumpit dengan Bumpit, karena memang gitu banyak sekali ilmu yang manfaatnya gitu. Kadang sebetulnya kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada modul-modul yang kita pelajari, tapi kitanya tidak tahu gitu. Jadi banyak tugas soal yang menjaga kami sebenarnya begini. Jadi Allahumma paksakan demi kemajuan diri sendiri dulu lah. Kalau kita belum bisa menggerakkan orang lain, artinya terbiasa gitunya menggerakkan orang lain, menggerakkan guru-guru di sekolah juga sebetulnya masih belum bisa, tapi setidaknya bisa menggerakkan diri sendiri dulu gitu ya. Jadi ada dulu buat kita ya, lebih bagusnya lagi untuk rekan-rekan di sekolah gitu, untuk menerapkannya gitu, untuk menjadi contoh yang baik gitu ya. Terus saya juga berterima kasih kepada ibu bapak yang sudah selalu mendukung kegiatan saya gitu. Udah mau direpot-repot ikut kegiatan sekarang sampai siang gitu, dari kemarin-kemarin gitu, mengisi umpan balik apapun gitu. Dan saya akan pasti membutuhkan ibu bapak, tidak hanya dalam menjalankan pendidikan saya sebagai guru penggerak, tapi selama saya mengabdi di sekolah ini gitu ya. Karena memang gitu kolaborasi dengan rekan sejawat gitu sangat bermanfaat gitu lah ya. Komunikasi, ngobrol gitu kan, kadang kita kalau misalkan capek-capek di kelas, ngobrol di kantor, ngalor ngidul ngebahas anak gitu kan, itu juga udah masuk ke kolaborasi gitu ya. Jadi hal-hal kecil yang tadinya saya tidak tahu, sekarang alhamdulillah gitu menjadi tahu gitu. Kadang kan orang melihatnya naon sih gitu ya, di ruang guru penggeraknya capeknya, hasilnya gitu. Tapi yakinlah gitu, dalam setiap proses capeknya kita, dalam proses lelahnya kita pasti ada lilahnya, pasti ada alhamdulillahnya gitu. Setiap orang
mungkin punya jalannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Kita sebagai kawan, rekan, mendukung lah gitu ya. Di sini kan ada yang lagi pelatihan PPG, ada yang ini ya. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan kita, kita bisa saling mendukung, bisa saling memberikan motivasi gitu ya. Alhamdulillahnya saya kerja di sini sudah hampir 7 tahun. Alhamdulillah ibu bapak sudah memberikan gitu ya masukan-masukan ke saya selama di sini gitu. Terus sekarang juga mau ikut berpartisipasi gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru, kepada ibu kepala sekolah yang sudah menyempatkan waktunya gitu di siang hari ini gitu ya, dengan matahari yang terbit di luar gitu ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan kepada ibu bapak guru bisa ada manfaatnya ya untuk kita. Terus ada tahunya sedikit lah ya, meskipun hanya 1 jam, nggak 1 jam materi yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah pemaparannya dapat dipahami Bu Lintang, ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Tadi pesannya saya masih terngiang, masih teringat, mengajak kita semua yang belum menjadi calon guru penggerak. Semoga Pak Eri, Bu Uri segera menyusul, Bu Desi untuk mendaftar. Pak Aku katanya, yang mana Pak Aku? Itu. Udah selesai? Sampailah pada acara terakhir, yaitu penutup. Mari kita sama-sama bacakan Alhamdulillah. Kepada Bapak Ramlan, Pak Ustadz, dimohon kesediaannya untuk memimpin doa agar acara ini penuh keberkahan untuk kita semua. Mangga kepada Bapak Ustadz. Dipayung Pak. Ambil Pak, salat kamera Pak. Ayo Pak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir kita mendapatkan ilmu tentunya, karena hadis mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi wajibnya mencari ilmu, kurang datang jadi itu kadieu teh arek neang ilmu sebenarnya. Terus ketika ilmu itu juga utlubul ilma walau bisin, walaupun sampai negeri Cina kita cari tetap ilmu. Jadi ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal mahdi mulai kita di ais sampai pada di pais itu masuk ke dalam kubur, tetap kita harus belajar. Alhamdulillah dengan proses bergerak kita menggerakkan gitu ya, menggerakkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Alhamdulillah, marilah kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua, juga untuk yang pematerinya bisa bertambah-tambah lagi ilmunya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan bisa terus, karena ini belum selesai, kiranya bisa terus, tidak ada gangguan apapun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhina tunzina biha min jamil ahwali wa afati wa taqnilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi bi adali ma fil ilmi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin
علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah pada penghujung acara, saya selaku pembawa acara ucapkan terima kasih dan ditutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.